sini saya akan menjelaskan tentang konsep probabilitas 2. Konsep probabilitas 2 adalah konsep yang dinyatakan dengan angka pecahan. Istilah penting dalam probabilitas adalah percobaan, hasil, dan peristiwa. Selanjutnya, pendekatan perhitungan probabilitas. Di sini ada 3 pendekatan dalam konsep probabilitas. Yang pertama, pendekatan klasik. Yang kedua, pendekatan frekuensi relatif. Yang ketiga, ada pendekatan subjektif. Selanjutnya, pendekatan klasik. Di sini pengertian dari pendekatan klasik adalah didasarkan pada banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi pada suatu kejadian. Seperti jika A banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi pada kejadian A, serta masing-masing kejadian mempunyai kesempatan yang sama dan saling asing, maka probabilitas pada kejadian A akan terjadi adalah probabilitas A sama dengan A plus A per A plus B. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh probabilitas dalam pendekatan klasik. Di sini ada soal, pelamar pekerjaan terdiri dari 10 pria dan 15 wanita. Jika yang diterima hanya 1, maka berapakah probabilitas bahwa ia seorang pria? Tadi yang pertama sudah dijelaskan menggunakan rumus, yaitu probabilitas A menyambungkan dengan PA sama dengan A per A plus B sama dengan, di sini pelamar pekerja terdiri dari 10 pria dan 15 wanita. Jadi kita masukkan yang A adalah 10 per 10 plus yang B adalah 15 pria sama dengan 10 per 10 ditambah 15, yaitu sama dengan 25. Kita bisa sederhanakan dari 10 per 25, kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi 5, yaitu menjadi 10 dibagi 5 adalah 2, 25 dibagi 5 sama dengan 25. Pendekatan frekuensi relatif, yaitu nilai probabilitas ditentukan atas dasar proporsi dari kemungkinan yang dapat terjadi pada suatu percobaan. Frekuensi relatif sama dengan banyaknya kejadian per banyaknya percobaan. Selanjutnya, soal pendekatan frekuensi relatif. Yang pertama, Rino melempar dadu sebanyak 200 kali. Hasilnya adalah muncul muka dadu, yaitu sebagai berikut. A bertitik 1 sebanyak 25 kali, B bertitik 3 sebanyak 17 kali, C bertitik 6 sebanyak 56 kali. Tentukan frekuensi relatif kejadian munculnya mata dadu bertitik 1, 3, dan 6. Selanjutnya, soal pendekatan frekuensi relatif. Pertama ini, Roni melempar dadu sebanyak 200 kali. Hasilnya adalah muncul muka dadu sebagai berikut. A bertitik 1 sebanyak 25 kali, B bertitik 3 sebanyak 17 kali, C bertitik 6 sebanyak 56 kali. Tentukan frekuensi relatif kejadian munculnya mata dadu bertitik 1, 3, dan 6. Di sini yang pertama, saya menjawab yang A. Kejadian muncul muka dadu bertitik 1 sebanyak 25 kali. Dengan menggunakan rumus frekuensi
frekuensi relatif. Dan cara banyaknya muka dedu atau frekuensi relatif kejadian per banyak percobaan. Kita masukkan yang pertama, yaitu sebanyak 25 kali per banyak percobaan tadi sebanyak 200 kali. Jadi 25 per 200 sama dengan kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi 8. Jadi sama-sama dibagi 25. Jadi 25 dibagi 25 1 per 200 dibagi 25 sama mendapat 8. Sederhanakan yaitu 0,125. Yang jadi muncul muka dedu bertitik 1 sebanyak 25 kali frekuensi relatifnya 0,125. Selanjutnya, mengerjakan yang B bertitik 3 sebanyak 17 kali. Tentukan frekuensi relatif kejadian munculnya mata dedu bertitik 3. Kerjakan yang pertama menggunakan rumus tadi. Frekuensi relatif sama dengan banyaknya kejadian per banyaknya percobaan. Nah, kita kerjakan lagi. Pertama adalah di sini, yang kedua lagi ya. Jadi banyaknya kejadian 17 kali. Oh, 17 kali per banyaknya percobaan tadi berapa? 200. Jadi hasilnya sama dengan 0,085. Jadi
Jadi frekuensi relatif munculnya mata dedu bertitik 3 adalah 0,085. Ini ya hasilnya. Terima kasih. Selanjutnya C. Tentukan frekuensi relatif kejadian munculnya mata dedu yang bertitik 6 sebanyak 56 kali. Jadi kita menggunakan rumus tadi. Frekuensi relatif sama dengan banyaknya kejadian per banyaknya percobaan. Di sini yang C banyaknya percobaan, banyaknya kejadian. Di sini yang C banyaknya kejadian sebanyak 56 kali. Per banyaknya percobaan di sini sebanyak 200. Jadi 56 per 200 sama dengan 0,28. Jadi frekuensi relatif muncul mata dedu bertitik 6 sama dengan 0,28. Selanjutnya pendekatan subjektif, tepat atau cocok jika hanya satu kemungkinan kejadian terjadi dalam satu kemungkinan. Ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan yang bersifat individual. Selanjutnya kejadian meniadakan dan tidak meniadakan. Dua kejadian atau lebih disebut saling meniadakan atau mutually eksklusif jika kejadian tersebut tidak dapat terjadi bersamaan. Kejadian tertentu akan menghalangi satu atau kejadian yang lain. Kejadian atau lebih disebut tidak saling meniadakan, kemudian non-mutually eksklusif, jadi kejadian tersebut dapat terjadi bersamaan. Saya akan meneruskan materi dari Mbak Nurhat. Kejadian bebas dan tak bebas. Kejadian-kejadian disebut bebas bila munculnya satu kejadian tidak mempengaruhi probabilitas munculnya kejadian kedua. Contoh pelemparan sebuah dedu dalam dua kesempatan. Hasil pertama tidak akan mempengaruhi probabilitas diperoleh angka 6 pada pelemparan kedua. Kejadian-kejadian tak bebas bila satu kejadian mempengaruhi probabilitas munculnya kejadian kedua. Contoh, jika kartu as ditarik pada kesempatan pertama dan tidak dikembalikan, probabilitas tertariknya sebuah kartu as pada kesempatan kedua adalah 3/51. Karena kini hanya ada 3 kartu as dalam tumpukan 51 yang tidak lengkap. Selanjutnya adalah hukum penjumlahan. Dalam aturan probabilitas, hukum penjumlahan digunakan jika kita akan menghitung probabilitas suatu kejadian tertentu yang
yang terjadi dalam suatu percobaan tunggal. Aturan penjumlahan atau hukum penjumlahan tergantung dari dua kejadian, saling meniadakan atau saling tidak meniadakan. Aturan penjumlahan tidak saling meniadakan adalah yang pertama, dua kejadian PA atau B sama dengan PA tambah PB min PA dan B. PA union B sama dengan PA plus PB min PA irisan B. Tiga kejadian PA atau B atau C sama dengan PA plus PB min PC min PA dan B min PA dan C plus PA dan B dan C. PA union B sama dengan PA plus PB plus PC min PA irisan B min PA irisan C min PB irisan C plus PA irisan B irisan C. Teorema Bayes. Teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. PA terhadap A, PA terhadap B sama dengan PB terhadap A kali PA per PB. AB adalah kejadian, PA terhadap B adalah peluang kejadian A bila B terjadi. PB terhadap A adalah probabilitas B yang ditentukan A adalah benar. PA dan PB sama dengan probabilitas bebas A dan B. Contoh pertama, W adalah kejadian percakapan dilakukan dengan seorang wanita. 2. L adalah kejadian percakapan dilakukan dengan seorang berambut panjang. 3. M adalah kejadian percakapan dilakukan dengan seorang pria. Jawaban pertama, bahwa wanita adalah setengah dari populasi. Artinya, peluang kawan berbicara dengan wanita dapat ditulis PW sama dengan 0,5. Kedua, misalkan juga bahwa diketahui 75 wanita berambut panjang. Ini berarti bila kita mengetahui bahwa seorang adalah wanita. Peluang rambut panjang adalah 0,75 dengan lambang PL terhadap W sama dengan 0,75. Yang ketiga, bahwa peluang seorang pria berambut panjang 0,3 dapat ditulis PL terhadap M sama dengan 0,3. Dapat mengasumsikan bahwa seorang itu adalah pria atau wanita dapat ditulis PM sama dengan 1 min PW sama dengan 0,5. Dengan kata lain, M adalah kejadian komplement dari W.